Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan update lagi tentang aplikasi pinjam duit. Dimana di aplikasi pinjam duit ini sudah mencapai 100 juta. Jadi sudah mencapai 100 juta nggak dibayar sampai sekarang. Ya, ini paling seru teman-teman ya. Gagal bayar di pinjaman online, total pinjamannya mencapai 100 juta. Ini bayangkan teman-teman, misalkan teman-teman yang telat bayar. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang resiko telat bayar di pinjaman online itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjam duit yang belum dibayar sampai sekarang. Total tagihannya mencapai 100 juta. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas. Sebelum kita bahas teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke? Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada berapa cicilan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 cicilan. Mungkin teman-teman kalau sering nonton video saya atau ngikuti channel saya tahu ya untuk aplikasi ini. Karena aplikasi ini selalu saya update ya, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang selalu saya update. Nih untuk cicilan yang pertama ya. Jadi cicilan yang pertama ini 16 juta 800 sekian. Ini sudah lewat. Nih sudah lengkap sama tanggalnya teman-teman ya. Oke, cicilan yang pertama ini 21 juta ya, sorry ya, tanggal 17 Januari 2025. Jadi kalau kita hitung berapa bulan ini, sudah hampir berapa ini, sudah 62 hari, 2 bulan lebih ya untuk 21 juta. Untuk yang kedua ini telat sudah 18 hari, 8 juta sekian. Yang ketiga ini telat 1 hari ya. Kemudian yang keempat 75 hari 16 juta. Yang kelima ini 60 hari 7 juta sekian. Yang keenam 83 hari keterlambatan 34 juta. Yang ketujuh 75 hari tagihan atau cicilan 8 juta 700 sekian. Jadi total keseluruhan ini teman-teman ini sudah plus bunga atau denda ya, mencapai 100 berapa ini? 104 juta ya. Nah, jadi sudah plus bunga ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman telat bayar di pinjaman online kayak pinjam duit, misalkan kalian telat 1 minggu atau 1 bulan, itu untuk bunganya masih tetap berjalan setiap hari. Nah contohnya seperti ini masih 2 bulan. Kalau 3 bulan lebih nantinya ini sudah stop untuk bunganya. Nah ini 100 juta 104 juta ini ya, ini masih tetap akan naik teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau sering ngikuti video saya tahu ya, nanti saya update lagi. Oke, untuk tentang resikonya ya, ini ada kemungkinan tetap naik ya untuk 104 juta ini, mungkin jadi berapa nggak tahu nantinya. Oke, untuk resikonya gimana bang, apakah ada sebar data? Itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber untuk sebar data. Jadi untuk aplikasi pinjam duit yang saya punya, masalah sebar data itu nggak ada. Cuman ya gertak-gertak atau nakut-nakuti aja. Itu sering banget yang dilakukan oleh pinjol-pinjol kalau teman-teman telat bayar. Jadi diancam, diteror itu sudah biasa sebenarnya. Meskipun dari pinjaman online itu biasanya nggak nyebutin nama dari aplikasi mana, seperti itu. Intinya kalau teman-teman telat bayar, contohnya seperti ini, pastinya diteror, di WA, diancam sebar data, itu sudah biasa. Itu sebenarnya nakut-nakuti, gak bakalan terjadi. Mungkin kalau kondar atau kontak darurat itu pasti dihubungi. Nah ya, tolong sampaikan ini punya hutang kayak gitu-gitu. Bahkan nantinya ada WA yang masuk, dia nggak nyebutin nama, tapi kalau Anda masih belum bayar hari ini juga, terpaksa data Anda kami sebar ke sosial media Anda atau ke seluruh kontak Anda. Nah kayak gitu, itu hanya gertakan atau nakut-nakuti aja, nggak bakalan terjadi. Jadi teman-teman misalkan telat bayar atau tidak mampu bayar, kalian nggak usah terlalu takut, santai aja. Memang resikonya seperti itu ya.
Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik lah. Nah kemudian untuk DC lapangan, abang apa pernah didatangi DC? Tagihannya lumayan besar. Jadi sebenarnya untuk DC lapangan ya kalau saya bilang ini ya masih belum ada teman-teman. Karena apa? Karena sejauh ini masih belum ada yang datang. Tapi waktu telat 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA. Sering dapat email bahwasanya DC mau datang ke tempat kerja. Data Anda sudah dipertanyakan oleh atasan. Nanti kalau Anda masih belum bayar hari ini juga, terpaksa kami alihkan ke kolektor lapangan. Itu sering banget teman-teman yang saya dapat ya. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang-datang gitu loh. Jadi kan aneh. Sebenarnya kalau kayak hutang kayak 100 juta ini teman-teman, untuk pinjaman awal nggak sampai 100 juta ya. Tapi ini karena bunga atau denda itu mencapai 100 juta. Sebenarnya dari kemarin banyak yang nawarin suruh bayar pokoknya aja untuk bunga ya. Bukan bunga sih, denda ya kalau nggak salah. Denda itu dihapus 100%. Banyak tawaran kayak gitu. Tapi karena memang tidak ada dana ya, didiamin gitu loh. Seperti itu. Tapi abang ini mungkin ya aman nggak sampai sekarang? Ya jawabannya aman, nggak ada yang datang gitu loh. Jadi sebenarnya hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman memang merasa nggak mampu, nggak ada yang mau dibayarkan, ya diamin aja. Contohnya kayak gini, ya kan? Ya membengkak pastinya. Tapi kalau nggak ada dana, bagaimana lagi gitu loh. Cuman resiko yang pasti itu diteror, ditakut-takuti dengan cara DC mau datang atau sebar data atau data mau diapain kayak gitulah teman-teman. Jadi yang pasti itu seperti itu. Kalau masalah DC itu ya kalau dari saya pribadi, kalau memang mau datang ya silahkan datang kayak gitu kan. Gitu loh. Jadi jangan ambil pusing lah teman-teman. Kalau teman-teman telat bayar sudah dapat surat dari WA, biasanya kan surat, foto DC kayak gitu sudah panik. Bahkan nggak bisa makan karena ketakutan. Nggak usah ngapain takut. Ya kan? Hutang ya seperti itu. Kalau ada dana ya dibayar. Yang penting sudah usaha gitu loh. Nah ini contoh tagihan lumayan besar sampai sekarang nggak dibayar. Aman bang, aman. Sebar data nggak ada, cuman ya diteror, diancam, ditakut-takuti, data mau disalahgunakan, mau diancam sebar data kayak gitulah teman-teman. Jadi pinjol itu kebanyakan kayak gitu. Biasanya pinjol itu tidak menyebutin nama ini dari aplikasi ini, enggak, cuman teror yang masuk. Banyak nomor WA yang masuk kayak gitu teman-teman. Jadi sejauh ini untuk aplikasi pinjam duit ini aman, tidak ada DC lapangan ya yang datang ke rumah. Nggak tahu mungkin kalau sudah 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau dapat WA DC mau datang itu sering. Tapi sampai sekarang aman-aman saja seperti itu ya. Oke teman-teman ya, ingat teman-teman, hutang wajib dibayar. Tapi kalau teman-teman nggak mampu ya nggak usah takut. Ini loh lumayan besar loh tagihannya. Aman ya, aman. Misalkan nanti didatangi DC, saya update lagi. Datang nggak datang saya update lagi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu update yang terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.